Amin. Silakan jemaat duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Shalom. Ya. Pagi hari ini saya juga berterima kasih kepada majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani Tuhan. Dan hari ini ada majelis kami, Bapak Bobby Chandra di belakang datang. Selamat beribadah Pak Bobby. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya diminta menyampaikan tema renungan hari ini, yaitu tentang amarah. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya rindu kita melihat satu klip video ini. Dan merusak kendaraan sendiri. Pelanggarannya yang bersangkutan tidak menggunakan helm depan belakang. Hah? Kenapa sih itu? Enggak ada helm, enggak pakai helm dua. Hilang, jangan terima. Coba kalau dibilang dia cuma bayar berapa ya? Iya. Motornya dihancurin dewek lagi. Iya. Udah ketahuan motor itu kayak. Yaitu seorang anak muda yang ditilang, ya, lalu kemudian dia melampiaskan kemarahannya dengan merusak motornya sendiri. Ya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kalau dia bayar uang tilang tidak seberat kalau dia memperbaiki motornya yang rusak seperti itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bisa saya kembali kepala slide saya. Ya, saudara, marah adalah perasaan tidak senang. Kalau kita buka di kamus bahasa Indonesia, karena dihina atau diperlakukan tidak sepantasnya. Marah merupakan ekspresi emosi seseorang, sebab itu semua manusia, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, bersekolah atau tidak bersekolah, bisa marah karena adalah ekspresi emosi. Saudara, kalau kita perhatikan, ya, marah itu adalah ekspresi emosi yang sejajar dengan tawa, tangis, mendumel, kesal, geram, dan lainnya, yang berkenaan dengan perasaan yang terusik. Jadi saudara, ketika seseorang marah itu sebenarnya sama, ya, ekspresi emosi ketika dia mendapatkan hadiah, ketika dia mendapat ekspresi apresiasi, atau mungkin dia kesal dengan lingkungan sekitarnya, atau dia mungkin kesal dengan anak-anaknya, kemudian dia mendumel, ya, kemudian geram, itu sama, ya, ekspresinya. Ya, itu karena berbicara tentang perasaan. Jadi kita bertanya, apakah berdosa jika seseorang marah? Apakah berdosa seseorang jika seseorang marah? Saya percaya bahwa di dalam perjalanan hidup kita di sini kita menemukan kita bisa marah, ya. Bahkan anak-anak kecil ketika dirampas mainannya dia marah, ya. Anak-anak kecil ketika ditinggalkan orang tuanya dia bisa marah. Pertanyaannya, apakah marah itu adalah sesuatu yang dosa? Saudara, kalau kita perhatikan marah yang tidak tergolong dosa. Nah, kalau kita lihat fakta Alkitab, ya, di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 7 berkata, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Ini Tuhan sedang murka, ya, kepada Uza. Ya, Alkitab mencatat ada satu hal membuat Tuhan murka oleh karena Uza teledor. Dia berdiri di samping tabut Allah seolah-olah dia sebagai penjaga, padahal dia bukan penjaganya. Dan sudah tahu tabut Allah itu tidak boleh disentuh, tetapi dia coba menyentuhnya. Dia melanggar kekudusan Tuhan.
Nah, saudara, Tuhan marah pada waktu itu. Nah, saudara, fakta Alkitab yang lain di dalam Perjanjian Baru, kita melihat di dalam Markus pasal 10 ayat 14. Ya, di sana berbunyi, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti ini yang mempunyai kerajaan Allah. Yesus marah kepada murid-muridnya oleh karena anak-anak kecil datang kepada dia. Ya, menghalang-halangi untuk datang. Orang yang datang kepada Tuhan tidak boleh dihalangi, dan kondisi itu membuat Yesus marah. Fakta Alkitab yang lain kalau kita perhatikan di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 15, Yesus membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikkannya. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita ketika Yesus melihat banyak penjual-penjual di depan bait Allah, Yesus marah lalu kemudian menghambur-hamburkan meja-meja mereka. Alkitab mencatat di dalam kitab Matius 21 ayat 13, sebab karena rumahku itu disebut sebagai rumah doa, mereka tidak lagi memperlakukan rumah Allah itu sepantasnya. Itulah Tuhan Yesus marah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa marah dengan motivasi yang benar, tujuan yang benar, dan disampaikan dengan cara yang benar, itu dibenarkan. Jadi sekali lagi, motivasi marah yang benar, ya, untuk tujuan yang benar, disampaikan dengan cara yang benar, itu dibenarkan. Saudara, jadi tidak termasuk kategori dosa. Saya memberikan contoh yang lain. Saya memberitahukan kepada anak saya misalnya, dia minta izin sama saya, dia bilang, Pak, saya akan pergi sama teman, nanti pulang jam 10. Karena permintaannya pulang jam 10, maka saya okekan. Ya, oke, silakan pergi sama teman. Tetapi saudara, di dalam perjalanannya dia lupa, dan kemudian dia baru pulang dan tidak memberitahukan, baru pulang pada pukul 12 malam atau jam 24. Saudara, ketika sampai di rumah, maka saya pasti akan marah kepada anak saya. Kenapa saudara marah? Karena dia melanggar perjanjian. Ya, perjanjian jam 10, dia pulang jam 12. Tujuan saya marah adalah supaya anak saya tahu harus memegang janji, dan supaya dia tahu bahwa resiko kalau pulang larut malam. Saudara, tinggal bagaimana saya menyampaikan kepada anak saya, bagaimana cara saya menyampaikan marah saya kepada dia, supaya tidak menjadi trauma atau benci atau timbul sakit hati. Saudara, kalau anak kita memecahkan gelas kesayangan kita, kita marah kepada dia. Saudara, boleh enggak? Boleh. Tetapi kita tidak boleh marah lalu kemudian kita merusak yang lain, atau kemudian kita marah kepada dia sampai kita memojokkan dia, seolah-olah tidak ada sesuatu yang baik dari dia. Ya, dan kita marah seolah-olah marah kita itu, gelas kita itu lebih berharga daripada dirinya. Nah, itu yang tidak boleh. Saudara, contoh yang lain misalnya, saudara, kalau saya marah, ya, kalau saya marah misalnya kepada anak saya, ya, atau kepada siapa saja, ya, saya marah lalu kemudian saya merusak yang lain, maka marah itu tentu tidak diizinkan. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, nah bagaimanakah kategori marah yang tergolong dosa? Ya. Marah yang tergolong dosa. Yang pertama adalah marah yang mengendalikan seseorang atau dia menjadi pemarah. Ya. Pemarah adalah orang yang lekas marah atau mudah marah. Marah sudah menjadi hobi atau bawaan atau sifat permanen dalam diri seseorang. Nah, saudara, itu yang berdosa. Kalau marah itu sudah menjadi hobinya. Jadi saudara, kalau misalnya ada orang lewat, ya, dengan berisik sedikit sudah marah. Ya. Sudah marah, ya. Kalau tetangga, ya, punya ayam masuk ke pekarangan kita, sudah marah. Ya. Nah, saudara, itu menjadi hobi atau pemarah. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 19 berkata, orang yang sangat cepat marah atau pemarah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau akan menambah amarahnya. Pengkhotbah di dalam 7 ayat 9 berkata, jangan lekas-lekas marah atau menjadi pemarah, ya, dalam hati, karena amarah menetap dalam diri orang yang bodoh. Amsal pasal 22 ayat Pasal 29 ayat yang ke-22 mengatakan, si pemarah menimbulkan banyak pertengkaran, dan orang lekas gusar banyak pelanggarannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sana memberitahukan kepada kita
bahwa marah yang dikategorikan dosa adalah apabila itu sudah menguasai seseorang dan itu menjadi sifatnya, hobinya, yaitu pemarah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa marah boleh saja, karena itu ekspresi perasaan yang normal. Tetapi bukan berarti kita bebas marah. Marah harus bisa dikendalikan. Bila tidak dikendalikan, lama-kelamaan akan membentuk kebiasaan dan akhirnya menjadi pemarah. Sifat pemarah yang dipelihara pada akhirnya akan melakukan tindakan amarah. Dan amarah itu adalah bentuk kemarahan ekstrim yang merusak orang lain, dirinya sendiri, dan sekaligus menjadi pendendam. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi marah itu boleh saja, tetapi jangan sampai menjadi pemarah dan kemudian kita ekspresikan menjadi amarah yang akhirnya merusak diri kita, merusak orang lain, dan menjadi pendendam. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, amarah yang dikategorikan dosa, yaitu marah asal marah atau disebut dengan marah yang salah sasaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menentukan amarah itu digolongkan dosa adalah sasaran atau objek kemarahan, atau kepada siapa amarah itu ditujukan. Amarah akan menjadi atau mendatangkan dosa jika amarah itu diarahkan pada sasaran atau objek yang keliru. Contohnya adalah saudara, ada seorang siswa yang di sekolah lalu kemudian dia dibuli oleh teman-temannya, ya, atau dihina oleh teman-temannya. Saudara, anak ini pulang ke rumah lalu membanting pintu kamarnya dan merusak TV yang ada di kamarnya. Nah, saudara, ini yang tidak benar, saudara. Dia dihina oleh teman-temannya, dia pulang ke rumah, pintu dibanting dan TV dikasih rusak. Saudara, ini adalah marah yang salah sasaran. Saudara, kalau saya baik dengan seorang teman, tapi teman itu adalah musuh saudara, lalu saudara marah kepada saya karena saya baik kepada musuh saudara. Nah, saudara, itu adalah marah yang salah sasaran, ya. Marah yang salah sasaran. Nah, saudara, itu yang tidak boleh, ya. Kita marah asal marah atau marah yang salah sasaran. Saya mengenal ada seorang bapak, ya, memang dia temperamental. Saudara, anaknya seringkali dimarah, ya. Ada kesalahan-kesalahan kecil anaknya dimarah. Bukan hanya marah itu saja, saudara. Ketika dia marah, dia melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang yang ada di rumahnya. Ya, barang dibanting, piring dibanting, semuanya dirusak. Saudara, padahal dia setengah mati kerja untuk beli barang-barang itu. Saudara, itu marah yang salah sasaran. Ya, melampiaskan kemarahan secara membabi buta. Saudara, saya mencoba mencari di Alkitab, ada enggak marah yang salah sasaran? Ya, saya coba-coba mencari, saya menemukan tokoh ini. Yang pertama adalah Yunus. Ya, Yunus. Di dalam Yunus pasal 4 ayat 1 dan ayat yang keempat berkata demikian. Tetapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Tetapi Tuhan berfirman, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara, dalam kisah ini kita melihat waktu Yunus mendapat tahu bahwa Allah itu begitu peduli kepada orang-orang Niniwe, Yunus itu kesel, ya. Dia marah kepada Tuhan karena Tuhan baik sama orang Niniwe. Bahkan saudara, kita melihat bagaimana Yunus ketika dia duduk di bawah pohon jarak, ya, lalu kemudian siangnya pohon jarak itu mati. Lalu kemudian dia marah juga di sana, ya. Saudara, Yunus pernah melakukan hal itu. Ya. Tokoh yang lain adalah Daud. Ya, di dalam kasus dengan Uza tadi. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 8 berkata demikian. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Perez Uza sampai sekarang. Jadi Daud itu marah kepada Tuhan karena Tuhan menghukum Uza. Ya.
Dia marah kepada Tuhan. Ya, karena dia melihat Tuhan begitu sadis sekali membunuh Uza. Nah, saudara, ini adalah kemarahan yang salah sasaran, ya, kemarahan yang tidak pada tempatnya. Saudara, yang ketiga adalah marah yang dikategorikan sebagai kejahatan atau dosa, yaitu marah yang membawa kepada kejahatan atau yang saya istilahkan marah yang mematikan. Ya. Marah yang mematikan. Di dalam kitab Mazmur 37 ayat 8 berkata demikian, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, perintah Tuhan jangan marah. Kalau marah itu kemudian menimbulkan kejahatan. Ya, di dalam kasus-kasus Alkitab kita membaca ada potensi-potensi orang yang marah kemudian membahayakan orang lain. Amarah memiliki potensi yang berbahaya bila tidak dibereskan. Orang yang dikuasai amarah cenderung melampiaskan emosinya dengan cara yang salah dan berlebihan, bahkan bisa berakibat fatal. Jadi marah menguasai hidupnya, timbullah keamarahan. Ya, timbullah amarah. Amarah itu merusak dirinya dan merusak orang lain, dan itu sangat berakibat fatal. Saudara menemukan tidak di dalam Alkitab ada tokoh yang marah yang berakibat fatal? Ya, yang mendatangkan kejahatan atau marah yang mematikan. Saudara menemukan? Menemukan tidak? Cerita apa? Kain. Ya, betul ya. Kalau kita lihat ada contoh tentang Kain membunuh Habel. Ya, Alkitab mencatat di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lalu kemudian kalau kita baca cerita selanjutnya, dia sudah mengingatkan, hati-hati, ya, sebab dosa telah mengintip. Artinya kalau engkau tidak bisa menguasai, maka amarahmu itu akan mendatangkan sesuatu yang berbahaya. Nah, saudara, benar terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Kain membunuh saudaranya, ya, mematikan saudaranya. Ya, saudara, hanya persoalan kecil. Ya, dia menjadi panas hati, ya, dan kemudian dia membunuh saudaranya. Yang kedua, dalam tokoh Alkitab ada tidak, saudara, yang marah akhirnya menimbulkan kejahatan? Saudara tahu cerita siapa? Dalam Perjanjian Lama ada tokoh satu, yaitu Haman. Ya, di dalam kisah Haman, ya, bagaimana kita mengingat ketika dia masuk ke dalam tempat kerajaan Allah, Mordekai itu tidak hormat sama dia, tidak menghormati. Dia marah sekali. Nah, dalam catatan Alkitab kita, di dalam kitab Ester pasal 3 ayat 5-6 berkata demikian. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina hanya membunuh satu Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai di seluruh kerajaan Ahasiweros. Jadi saudara, kita melihat Haman ini, ya, ketika dia melihat Mordekai tidak hormat kepada dia, dia panas hatinya. Lalu dia mencari jalan bagaimana untuk membunuh bukan hanya Mordekai, tapi semua bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros. Coba bayangkan, saudara, bukan hanya Haman saja, tapi semua mau dibinasakan oleh Mordekai, oleh Haman. Ya, semua orang-orang Israel yang ada di kerajaan Ahasiweros. Saudara, ini apa, saudara? Ini adalah marah yang menimbulkan kejahatan, marah yang mematikan. Ya, saudara, yang ketiga tokoh di dalam Alkitab adalah yaitu Herodes. Ya, saudara, kalau kita perhatikan, Herodes ini pernah dikunjungi oleh para Majus. Ya, ketika cerita tentang kelahiran Yesus, para Majus datang tanya pada dia, di mana ya kerajaan orang yang Israel baru lahir itu? Dia bilang, oh, saya tidak tahu. Kau pergi cari tahu. Ya, nanti kalau kau sudah dapat tahu, kau beritahukan kepada saya supaya saya datang juga untuk menyembah kepada dia. Tetapi saudara, di dalam perjalanannya orang-orang Majus ini disampaikan oleh Tuhan supaya jangan kembali kepada jalan itu, lalu kemudian pergi ke jalan lain. Saudara, Herodes ini marah oleh karena dia, apa saudara? Marah karena orang-orang Majus itu
membohongi dia. Saudara, apa yang dilakukan oleh Herodes? Di dalam Matius pasal 2 ayat 16 berkata demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi saudara, anak-anak di bawah 2 tahun pada waktu itu menjadi sasaran kemarahan Herodes, dia bunuh semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini memberitahukan kepada kita bahwa marah yang digolongkan kepada dosa adalah marah yang mendatangkan kejahatan, yaitu mematikan. Saudara, banyak kok kasus-kasus kita mendengar cerita di keseharian kita. Ya, ada orang yang tersinggung lalu kemudian dia membunuh. Ya, ada anak yang tidak dikasih uang untuk membeli rokok, dia marah, dia bunuh neneknya. Ya saudara, ada saudara yang di pembagian warisan yang tidak adil, dia marah, dia bunuh saudaranya. Banyak sekali saudara kita menemukan kasus-kasus marah yang tidak terkendali, yang menjadikan dia amarah, yang meledak-ledak dan akhirnya kehilangan kontrol dan kendali. Saudara, itulah sebabnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27 berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, kata marah dengan amarah itu berbeda. Marah tadi itu adalah ekspresi emosi. Tetapi amarah, ekspresi emosi yang tidak terkendali, menjadikan seseorang itu pemarah. Dan ketika dia menjadi pemarah, maka apa yang dikerjakan itu menjadi amarah, yaitu emosi yang meledak-ledak yang berakibat mencelakakan dirinya sendiri dan orang lain yang bersifat pendendam. Itulah sebabnya di dalam Efesus mengatakan sesungguhnya kita marah, it's okay, tetapi jangan sampai menjadi amarah yang menguasai kepada diri kita dan iblis masuk untuk menghancurkan kita dan orang lain akibat amarah yang ada di dalam diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah kita bisa menghindarkan diri kita dari perilaku marah? Bagaimana kita bisa menghindarkan diri kita dari perilaku marah? Saudara, yang pertama adalah pahami mengapa kita sampai marah. Pahami mengapa kita sampai marah. Kadang-kadang kita tidak paham kenapa kita marah. Ya, kita hanya sekadar marah saja, tapi kita tidak tahu penyebabnya. Semakin kita bisa memahami diri kita sendiri mengapa kita sampai marah, maka semakin baik pula kemampuan kita untuk mengendalikan kemarahan kita. Kemarahan adalah ekspresi yang keluar, namun sesungguhnya ada kondisi di dalam yang tak nampak sebagai trigger atau pemicu. Jadi saudara, kita tahu bahwa kemarahan itu adalah ekspresi emosi. Namun sesungguhnya ada kondisi di balik itu yang menjadi trigger atau pemicu mengapa sampai kita menjadi marah. Misalnya saudara, pengalaman tersakiti. Pengalaman tersakiti bisa memicu kita menjadi marah. Misalnya saudara, kasus perceraian. Saudara, banyak orang-orang tanpa disadari bahwa dia membawa kehidupannya karena perceraian, dia membawa kehidupannya bertemu dengan orang lain, berrelasi dengan orang lain, timbul marah di dalam hidupnya. Ya, kenapa saudara? Karena perasaannya tersakiti. Marah juga bisa karena pengalaman tersakiti karena pelecehan. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang dilecehkan. Saya ingat seorang siswa kami waktu dulu di sekolah. Saudara, di kelas itu dia selalu mendapatkan pelecehan dari teman-temannya karena memang dia anaknya tidak rapi. Ya, pakaiannya itu maaf sekali bahwa putih itu sudah menjadi kekuning-kuningan. Dan kalau dia lewat memang ada aroma-aroma tertentu. Sehingga anak ini selalu mendapatkan pelecehan dari teman-temannya. Ya, entah itu kata-kata, entah dijauhi. Saudara, kemudian anak ini menyimpan segala perasaan pelecehan itu. Suatu kali ketika dia masuk ke dalam kelas dan anak-anak yang dalam kelas itu mulai ngeledeki dia, saudara, apa yang dilakukan? Dia angkat itu kursi, dia lempar itu kursi. Ya, dia angkat itu meja, dia lempar itu meja. Saudara, perhatikan bahwa karena pengalaman tersakiti.
ya, pelecehan, penghinaan, itu bisa menjadi pemicu untuk seseorang bisa marah. Kita pahami apa sebabnya kita marah. Kalau kita tidak pahami, maka kita tidak bisa mengontrol dia. Yang kedua adalah perasaan frustrasi. Perasaan frustrasi juga bisa memicu orang marah. Misalnya dia gagal di dalam ujian. Ya. Anak-anak yang gagal di dalam ujian itu menjadi marah. Ya. Ya. Atau mungkin tuntutan pekerjaan yang over. Nah, saudara, kalau kita sebagai orang yang dunia kerja, kemudian tuntutan pekerjaan itu over, ya, itu adalah pengalaman-pengalaman kita dan menjadi frustrasi. Deadline, ya. Saya pernah tahun lalu, karena memang agak kesulitan memang, ya, dalam artian begini saudara, ngisi pajak gitu loh, ya, form pajak. Jadi memang kesalahan saya juga, jadi saya selalu di akhir-akhir Maret, deadline tanggal 30 Maret. Ya, jadi isi pajak. Ya, isi pajak, cari data ini, cari data itu, masukkan. Nah, saudara, saya tidak terlalu suka kalau namanya online. Dulu saya senang kalau datang pakai manual, isi gini lebih gampang. Nah, ini yang online, ya, diisi secara online. Kadang-kadang salah pencet sendiri gitu, saya keliru. Ya, saudara, isi sudah deadline begini, saudara, ternyata waktu isi, saudara tidak bisa. Saya telepon lagi konsultan pajaknya, bagaimana isinya? Bapak buka ini, saya fotokan di laptop, buka ini, di sini, dipandu isinya, saudara. Oke, semuanya sudah. Sekarang boleh submit, nah, disubmit lagi. Sudah submit, tidak mau. Bu, bagaimana submit? Oh, harus Bapak di sini. Oh, sudah submit. Oke, sekarang sudah muncul dia punya apa itu ID untuk bayar. Ya, sama istri saya pergi di BCA, pergi bayar. Ya, karena ada waktunya, sudah bayar harus kembali lagi itu ID diisi ulang. Saudara, saya stres sekali dengan isi pajak itu. Ya, itu karena apa, saudara? Frustrasi. Ya, maaf kalau kita umur-umur segini dengan anak-anak muda, tangannya 10-20 kali lebih cepat, kita itu satu. Ya, salah lagi ulang. Tahun ini saya tidak mau pusing, saya minta orang isikan saya. Supaya saya tenang-tenang, nggak mau saya isi lagi. Saya bilang pusing kalau online, kalau manual saya mau, ya. Tapi kalau online saya tidak mau. Saya minta tolong orang bantu saya isi. Puji Tuhan, kemarin Pak sudah selesai semua, Pak, hati saya senang sekali. Ya, walaupun bayar pajak yang tidak seberapa, tapi stresnya seberapa. Ya, saudara, itu over, saudara. Ya, di tuntutan pelayanan juga demikian. Kadang-kadang saudara, deadline itu menumpuk. Kadang-kadang kita tidak menyangka. Ya. Bisa khotbah di sini? Bisa khotbah di sana? Bisa. Begitu ditaruh di meja, ternyata jadwal 1 bulan itu bisa 4-5 kali. Saudara, kita mau atur, ya, atur waktu bagaimana cara persiapan, belum lagi sudah dikejar sana, dikejar sini. Ya, sekarang kalau kita dulu masih bisa. Kalau kita dulu khotbah nanti hari Sabtu malam selesai, oke. Sekarang sudah tidak bisa, saudara. Karena apa, saudara? Karena sistem di gereja sekarang ada sedikit lebih canggih sedikit, bahwa naskah khotbah itu sudah harus diberikan sebelumnya. Karena mereka mau bikinkan PowerPoint-nya. Ya, jadi di gereja Banda itu sekarang PowerPoint-nya dibikinkan, kita tidak bikin. Karena tidak boleh mengambil gambar-gambar sembarangan, bisa kena. Ini gambar-gambar ini kalau orangnya keberatan, saya bisa dituntut ini, ya. Tapi mereka carikan gambar yang berbayar sehingga kalau ditampilkan itu tidak dituntut, apalagi sekarang secara online seperti begitu. Jadi sebelum itu sudah diminta memang, saudara. Kalau dulu masih bisa, jam 12 malam Sabtu masih bisa. Oke, karena pagi-pagi kita sampaikan. Ya, saudara, bisa seperti demikian membuat kita. Nah, kita perlu mengetahui. Ya, yang lain adalah soal rasa tidak aman, insecure, rasa tidak aman. Yaitu misalnya kita terancam. Ya, di lingkungan kita itu mengancam kita. Saudara, ada kepanikan yang terjadi. Ya, kepanikan di sekitar kita, kemacetan yang panjang, saudara. AC mobil tidak nyala. Ya, saudara buka pintu, semua orang kasih hidup mobilnya, masuk asap mobil yang bentuknya bentuk bensin, bentuk pertalite, bentuk solar, masuk ke dalam mobil. Kita pusing sekali, saudara. Nah, saudara, itu adalah bentuk kepanikan yang bisa mendatangkan kemarahan atau dipojokkan. Saudara, kita dipojokkan, disudutkan, ya. Selalu mendapatkan keadaan di mana kita itu terpojokkan, di dalam pembicaraan, dalam diskusi kita terpojokkan. Saudara, itu bisa membuat orang marah. Kemarin saya menyaksikan sidang di
DPR Komisi 3 itu. Wah, seru sekali, saya senang sekali ya nonton itu. Wah, bukan main saudara, coba bayangkan saudara. Ya, tensinya sudah tinggi sekali saudara. Ya, tensinya tinggi sekali. Ditambah lagi dengan U20. Saudara, Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah. Saudara, itu semua bisa membuat kita, kalau kita berada di dalam saudara, itu membuat kita rasanya terancam. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertama pahami dulu. Ya, pahami mengapa kita sampai marah. Kita kenali dengan baik. Pemicu-pemicunya, apakah itu frustrasi, apakah perasaan tidak aman, apakah tersakiti. Kalau kita mengetahui semuanya itu, saudara, kita mungkin lebih bisa mengontrol marah kita. Ya. Nah, saudara, yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa menghindari diri dari perilaku marah. Yang kedua adalah diam dan merenung. Saudara, diam merenung. Bila kita sedang marah, jangan terburu-buru melampiaskannya. Seringkali saat kita merasa marah, maka mulut kita bertindak sebelum pikiran kita bisa menetapkan apa yang harus kita lakukan. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah, kata Yakobus. Diam sejenak dan merenunglah mengapa kita marah. Perlukah kita marah? Apa sesungguhnya motivasi kita marah? Pada siapa kita marah? Apa untungnya kita marah? Apa ruginya kita marah? Mazmur 4 ayat 4 mengatakan, bila kamu marah, jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu tetaplah diam. Dalam artian saudara mengasihi dalam Tuhan, kadang-kadang saya juga menyadari, ya, ketika kita terpicu untuk marah, kita cepat sekali untuk mengeluarkan kata-kata sehingga tidak menyelesaikan permasalahan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mari kita diam dan merenung. Ya, kenapa sampai kita harus marah? Ya, apakah saya harus marah? Saudara, mungkin dengan mundur sejenak ke belakang membuat mungkin kita lebih tenang. Suatu kali ada seorang bapak telepon saya, lalu kemudian dia marah kepada saya. Saudara, saya bersyukur pada waktu itu saya bisa mengendalikan emosi. Ya, karena saya pikir ini orang tua, jadi saya biarkan saja. Setengah jam dia marah kepada saya, lalu kemudian dia kasih giliran saya untuk berbicara. Saya bilang, terima kasih Pak, saya tidak Jadi saudara tidak mau berbicara? Tidak, saya sudah menangkap poinnya Bapak. Saudara, untung pada waktu itu saya bisa menahan diri dan untuk tidak marah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita belajar untuk hal ini. Yang ketiga adalah mintalah pertolongan dari Allah. Kita orang percaya, kita masih hidup dalam tubuh jasmania ini. Kita masih berproses untuk berubah. Ada ego yang mesti dibereskan, hawa nafsu yang perlu ditundukkan kepada kehendak Kristus, karakter yang harus dipoles, dan hati yang dibentuk oleh Allah. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang boleh oleh kekuatannya, kepintarannya, keahliannya mengelola emosi dan perasaan mampu sepenuhnya mengendalikan amarah di dalam dirinya. Hal ini kita harus minta pertolongan dari Allah. Melalui persekutuan dengan Allah dan membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita sehingga melahirkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dengan buah Roh Kudus inilah kita mampu untuk mengendalikan amarah yang berusaha untuk mengendalikan kita. Saudara, harus kita akui, sekalipun kita sampai hari ini bisa mengelola emosi perasaan kita, tetapi saudara, ada saat-saatnya kita lepas kendali, lepas kontrol. Ya, ada saat-saatnya di tengah-tengah kejenuhan kita, di tengah-tengah kelelahan kita, di tengah-tengah frustrasi kita, di tengah-tengah tekanan kehidupan kita. Saudara, mungkin itu trigger pemicunya sangat sederhana, tetapi bisa membuat kita menjadi marah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan yang mengendalikan. Kita boleh marah, tapi jangan sampai menjadi pemarah dan menjadi amarah yang menghancurkan diri kita dan orang lain. Kita minta supaya Roh Kudus menolong kita berproses untuk terus menjadi serupa dengan Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya marah boleh, karena itu reaksi dari perasaan normal, tetapi bukan berarti kita bebas marah dan marah sembarang marah. Marah harus bisa dikendalikan. Bila tidak dikendalikan, lama-kelamaan membentuk kebiasaan dan akhirnya menjadi pemarah. Sifat pemarah yang dipelihara pada akhirnya akan melakukan tindakan amarah
yang menghancurkan diri sendiri, orang lain, dan menjadi pendendam. Amarah yang tidak terkontrol akan merugikan diri sendiri, orang lain, dan membawa penyesalan yang mungkin tak terbayarkan. Mintalah Roh Kudus untuk mengendalikan hidup kita, maka amarah tidak punya tempat di dalam hati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan menutup firman Tuhan ini dengan sebuah cerita yang saya percaya saudara pernah mendengarkannya. Ada seorang bapak yang berjuang keras, ya, lalu kemudian dia berhasil dan akhirnya kerinduan hatinya membeli sebuah mobil terpenuhi. Saudara, bapak ini sangat senang oleh karena perjuangannya itu dia bisa membeli satu mobil dan diparkirlah di garasi rumahnya. Saudara, setiap hari dia memperhatikan mobilnya, ada debu di lap, ya. Kalau bisa sering-sering masuk ke tempat pencucian mobil kalau mobilnya pas berjalan musim hujan. Bapak ini sangat senang sekali karena hasil perjuangan dia, impiannya mempunyai mobil. Suatu hari saudara, waktu siang hari, anak kecil 3 tahun anaknya itu keluar, lalu kemudian ada mobil, lalu kemudian dia dengan senang hati, ia mengambil sebuah paku, lalu kemudian dia mulai mengoret-oret mobil seperti dia mengoret-oret tembok rumahnya. Ya, ngoret-ngoret, ini seperti melukis. Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu sore hari, sang bapak ini kembali memperhatikan mobil. Betapa kagetnya dia, saudara. Ternyata mobilnya sudah teroret-oret, ya, oleh kelakuan si anak kecilnya itu. Saudara, bapak ini marah. Saudara, boleh enggak marah? Boleh enggak marah? Marah boleh. Tetapi sayang sekali saudara, bapak ini marah menjadi berlebihan, menjadi amarah. Dia panggil anaknya yang kecil 3 tahun itu, lalu kemudian dia pukul tangannya. Pukul, ini tanganmu ini saya merusak mobil bapakmu, pukul-pukul tangannya. Anak ini hanya bisa berteriak dan menangis. Saudara, terjadi memar dan luka pada tangan anak kecil ini. Saudara, bapak juga sempat menyesal sebenarnya, lalu kemudian mengambil obat, mengobati. Saudara, namun sayang sekali saudara, terjadi infeksi pada kedua tangannya. Ya, anak ini mulai demam dan infeksi, dibawa ke dokter. Waktu dia ada ke dokter, ternyata dokter mengatakan anak ini punya tangan sangat parah. Dan tidak ada cara lain, kalau infeksi ini tidak ditolong, dia akan membunuh dia. Terpaksa kedua tangannya diamputasi, saudara. Kedua tangannya diamputasi. Anak kecil 3 tahun diamputasi. Saudara, bapaknya tidak bisa berkata apa-apa, harus diamputasi 2 tangannya ini. Saudara, amputasi selesai. Lalu kemudian anak ini masih belum merasa apa-apa. Saudara, sudah mulai agak sehat sedikit, mulai baik sedikit. Lalu anaknya bertanya kepada bapaknya, "Papa, kembalikan kedua tangan saya." Saudara, bisa dikembalikan? Tidak bisa, saudara. Bapaknya penuh dengan penyesalan karena amarahnya yang tidak terkendali itu mengorbankan anaknya untuk selama-lamanya, dan anaknya kehilangan kedua tangannya oleh karena amarah bapaknya. Saudara, kita mudah untuk marah, kita bisa marah. Saudara, kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Ketika kita marah pada tempat yang benar, marah dengan cara yang benar, marah dengan motivasi yang benar. Jangan biarkan amarah menguasai hidup kita. Mari kita berdoa.